Xiao Huo membawa putrinya kembali ke kampung halaman. Secara tidak sengaja melihat seseorang jatuh ke dalam air. Melihat kejadian tersebut, Xiao Huo tanpa pikir panjang langsung melompat untuk menyelamatkan orang itu. Siapa sangka, baru saja dia mengangkat orang itu. Jarinya sudah terluka oleh sesuatu. Segera setelah itu, darahnya jatuh di sebuah menara di dalam sungai. Detik berikutnya, kekuatan misterius merasuki dirinya. Setelah selesai, Xiao Huo membawa wanita itu ke tepi. Setelah melihat lebih dekat, Xiao Huo baru menyadari. Dia adalah janda yang terkenal di desa. Wanita itu juga mengenali bahwa dia adalah tetangganya. Mengetahui bahwa dia diusir dari rumahnya. Dan melihat dia membawa seorang putri, tentu tidak mudah. Maka untuk membalas budi menyelamatkan Xiao Huo, dia langsung menawarkan agar Xiao Huo tinggal di rumahnya. Xiao Huo melihat wanita itu begitu sopan. Namun pada saat itu, di depan Xiao Huo, tiba-tiba muncul sebuah sistem. Sistem memberitahu Xiao Huo bahwa dia telah mendapatkan siegel kekekalan. Siegel kekekalan ini dapat membuat semua makhluk di dunia patuh padanya. Setelah mendengarnya, Xiao Huo merasa ragu. Detik berikutnya, dia memutuskan untuk mencoba. Maka dia langsung mengucapkan mantra ke arah ikan di dalam air. Tak disangka, ikan-ikan di dalam air segera melompat ke darat. Melihat keadaan ini, Xiao Huo baru tahu bahwa sistem itu benar-benar ada. Sementara itu, wanita di samping juga langsung ketakutan melihat pemandangan ini. Tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Huo. Xiao Huo takut dia berpikir terlalu banyak. Jadi dia memintanya untuk segera mengambil ikan bersama. Wanita itu segera menurut setelah mendengarnya. Setelah selesai, mereka pulang bersama. Dan karena wanita itu mengelola penginapan, jadi Xiao Huo merasa tidak enak untuk tinggal gratis. Maka dia segera mengusulkan untuk menyewa sebuah kamar dengan wanita itu. Wanita itu berkata agar dia tinggal saja, tidak perlu membayar. Namun Xiao Huo tidak ingin tinggal gratis. Karena dia juga ingin meminta wanita itu untuk membantu menjaga putrinya. Dia berencana untuk pergi memancing lagi besok dan menjual ikan. Wanita itu setuju setelah mendengarnya. Keesokan harinya, Xiao Huo pergi memancing pagi-pagi. Ternyata, baru saja keluar dia sudah bertemu kakak dan kakak perempuan. Kakak lelaki bertanya kepada Xiao Huo mengapa dia tidak pulang. Namun, belum sempat Xiao Huo menjawab, kakak perempuan langsung menyela dan mengatakan bahwa Xiao Huo sengaja tidak pulang. Membuat orang luar menertawakan. Setelah mendengarnya, Xiao Huo tidak ingin berbicara lebih banyak dan segera gao bie kakak. Karena dia masih terburu-buru untuk memancing. Dia ingin memanfaatkan sistemnya untuk mengubah nasib. Tidak ingin dipandang rendah lagi. Detik berikutnya dia segera sampai di tepi sungai. Kali ini dia mendayung perahu ke tengah sungai. Karena sumber ikan di tengah sungai lebih kaya. Dalam hitungan detik, dia mulai melakukan sihir untuk memanggil ikan. Tidak lama kemudian, seluruh perahu sudah dipenuhi dengan ikan besar. Setelah selesai, dia membawa ikan tersebut ke depan sebuah restoran untuk dijual. Siapa sangka, ketika pemilik restoran melihat ikan kecilnya begitu segar, dia segera menawarkan harga tinggi. Dan meminta agar dia membawa lebih banyak barang jika ada di lain waktu. Akhirnya, keduanya mencapai kesepakatan untuk kerjasama jangka panjang. Segera setelah itu, melihat pemilik restoran yang begitu murah hati, dia mengeluarkan ikan penyu berbumbu bebek miliknya. Dia bertanya apakah pemilik restoran mau membelinya. Siapa sangka, setelah melihatnya, pemilik restoran mengatakan bahwa dia tidak mengerti harga barang ini. Namun, dia bisa mencari seseorang untuk melihatnya. Setelah berkata demikian, dia berlari masuk ke restoran untuk menelepon. Tak lama kemudian, pembeli pun datang. Nona Fang, silakan di sini. Nona Fang, inilah barang yang dijual oleh pemuda Fang ini. Silakan lihat, coba perhatikan. 1.200, saya ambil. Apa yang kamu lakukan ini?